Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan selama adik-adik belajar pembelajaran jarak jauh kali ini. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar program linear tentang model matematika. Di video kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang menentukan daerah penyelesaian. Oke, disimak baik-baik videonya. Jika ada yang kurang paham, silahkan konsultasi dengan guru masing-masing. Kita mulai ya. Oke, kita akan belajar melalui soal dulu ya. Jadi di sini ada kasus 1. Saya punya soal, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari kendala-kendala pada model matematika di bawah ini dan tentukan titik-titik sudut pada daerah penyelesaiannya. Jadi ada dua yang diminta ya, yaitu ada menentukan daerah himpunan penyelesaian dan menentukan titik-titik sudut pada daerah penyelesaiannya. Oke, ini soalnya 2x plus y kurang dari sama dengan 8, 2x plus y lebih dari sama dengan 4, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. Oke, caranya yang pertama merumuskan persoalan ke dalam model matematika. Ini ya, soalnya tadi sudah dalam bentuk model matematika. Nah, langkah nomor 1 ini kita sudah selesai karena ini sudah dalam bentuk model matematika. Lanjut ke langkah kedua, yaitu menggambar garis-garis ketidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita akan menggambar. Cara menggambarnya ini ya, soalnya saya tulis di sini ada 2x plus y kurang dari sama dengan 8, 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Oke, dua garis ini akan kita gambar di satu diagram. Ya, satu diagram kartesius. Oke, maaf, koordinat kartesius. Oke ya, cara menggambarnya, jadi saya menggambar dulu 2x plus y sama dengan 8. Loh, kenapa tidak kurang dari sama dengan 8? Jadi untuk membuat tabel seperti ini, kita misalkan dulu menjadi sama dengan, jadi 2x plus y sama dengan 8. Oke, kita buat tabelnya dulu seperti ini ya. XY 00 seperti ini. Nah, kalau kita mau mengisi X di sini, berarti Y-nya ditutup. Gitu ya. Berarti kalau Y-nya ditutup, kita akan mengisi X, berarti caranya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kalau kita mau mengisi yang Y di sini, maka jadinya X-nya yang ditutup, berarti ini hilang, berarti jadinya Y sama dengan 8. Terus X, Y berarti kita membacanya ke bawah ya, ini X, Y berarti 4,0, ini jadinya 0,8. Semoga jelas ya. Oke, sekarang kita akan mengisi yang di sini. Maaf, kepencet. Oke ya, ini tabelnya sama. Jadi kita akan mengisi yang X dulu, maka Y-nya kita tutup. Y-nya hilang, berarti tinggal 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 ketemunya 2. Terus kita akan mengisi yang Y di sini, maka X-nya yang ditutup. Berarti Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. X, Y berarti membacanya ke bawah, 2,0 dan 0,4. Gitu ya. Langkah selanjutnya kita akan menggambar koordinat kartesius. Oke, koordinat kartesius bentuknya seperti ini. Masih ingat yang mana sumbu X, yang mana sumbu Y? Oke ya, sumbu X itu adalah yang horizontal. Horizontal ini sumbu X, kemudian yang vertikal ini sumbu Y. Gitu ya. Kemudian di sini saya membuat satu kotak ini skalanya 1 ya. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini juga sama 0, 1, 2, 3 dan seterusnya.
Kemudian kita akan meletakkan titik-titik ini 4,0, 0,8, 2,0, 0,4 di dalam koordinat kartesius ini. 4 ini ya. Ini 4,0 berarti x-nya 4. X-nya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini Y-nya 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah titik 4,0 dan ini adalah titik 0,8. Kalau sudah kita garis, kita tarik garis ya dari titik tadi. Nah, ini adalah garis 2x plus y sama dengan 8. Kemudian yang di sini kita juga gambar x-nya 2 berarti x-nya 2, kemudian di sini y-nya 4. 1 2 3 4. Ini ya. Kalau sudah kita tarik garis lagi seperti ini gambarnya. Langkah selanjutnya, oke ya, ini ada garis, ada namanya. Langkah selanjutnya kita akan mengarsir gitu. Jadi kan kita sudah dapat gambarnya nih seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian? Caranya adalah dengan mengarsir gitu ya. Terus di sini ada aturannya. Kalau benar itu menjauhi 0, kalau salah mendekati 0. 0-nya ada di sini ya. Benar menjauhi 0, salah mendekati 0. Oke, caranya yang pertama, uji garis 2x plus y kurang dari sama dengan 8. Jadi ini garis yang ini akan kita uji ya. Cara mengujinya bagaimana? X dan y-nya diganti 0. Jadi x dan y-nya diganti 0 berarti 2 dikali 0 ditambah 0. Pokoknya yang ada x dan y-nya diganti 0. 2 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 8, benar atau salah? Jadi benar, 0 kurang dari sama dengan 8 itu bernilai benar. Kenapa bernilai benar? Karena 0 itu memang kurang dari 8. Gitu ya. Oke, lanjut. Kalau sudah, ingat karena dia bernilai benar, maka menjauhi 0. 0-nya ada di sini, garisnya ini. Kita arsir, batasnya adalah garis ini, tapi menjauhi 0. Jadinya seperti ini. Gitu ya. Jadi kita mengarsirnya dari batas garis yang kita uji tadi, kemudian dia menjauhi 0. Gitu. Kemudian kita akan menguji untuk garis 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Sama cara mengujinya, x dan y-nya diganti 0. Jadi 2 dikali 0 ditambah 0. 2 dikali 0, 0. 0 ditambah 0, 0 ya. Jadi 0 lebih dari 4. 0 itu lebih dari 4. Benar apa salah? Salah ya. Kenapa salah? Karena 0 itu lebih kecil dari 4, ya kan? Maka dia bernilai salah. Kalau dia bernilai salah, maka mendekati 0. Arsirannya mendekati 0 dengan batas garis yang kita uji ini. Seperti itu. Jadi arsirannya akan seperti ini. Dia mendekati 0 seperti ini. Gitu ya. Jelas? Kemudian kita akan mengarsir untuk dua batas ini, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. X lebih dari 0, garisnya akan seperti ini ya. Ini untuk x lebih dari 0, kemudian yang y lebih dari 0 seperti ini. Itu pasti. Jadi kalau x lebih dari 0, dia garisnya ke kiri. Kemudian kalau y lebih dari 0, berarti garisnya arsirannya ke bawah. Seperti ini. Nah, daerah penyelesaian, kita sepakati daerah penyelesaian itu adalah daerah yang bersih, yang tidak terkena arsiran. Atau dia yang membentuk, yang tidak terkena arsiran, yang bersih. Berarti DP-nya adalah ini ya. DP-nya berbentuk trapesium. Begitu. Semoga adik-adik jelas. Kemudian belum selesai ya. Kita sudah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang diminta lagi tadi adalah menentukan titik-titik sudutnya.
titik-titik sudutnya. Titik-titik sudutnya yaitu ini yang membatasi langsung ya, titik sudutnya berarti ada 4, 1, 2, 3, 4, yaitu ada 2,0, 4,0, 0,4 dan 0,8. Begitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Kasus 2, ini bentuknya soal cerita. Nah, kalau bentuknya soal cerita, berarti kita harus membuat model matematikanya dulu. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Pedagang kue membeli kue jenis A seharga 300 per buah dan kue jenis B seharga 600 per buah. Pedagang tersebut setiap harinya hanya dapat menjual tidak lebih dari 45 kue saja. Modal yang tersedia itu, gitu ya. Jadi kita buat dulu tabelnya seperti ini. Kemudian di sini kita ada kue ya, kue jenis A dan kue jenis B. Kemudian di sini juga ada modal, gitu ya. Modal. Berarti kita tulis dulu di sini jenis A, jenis B, gitu ya. Nah, di sini ada modal. Kita masukkan untuk kue jenis A modalnya ada 300 rupiah, kemudian untuk jenis B modalnya 600 rupiah. Kemudian ini modal yang tersedia berarti jumlah seluruh modalnya, jumlah total gitu ya. Jumlah totalnya ada 18.000. Kenapa dia di bawah? Karena jumlah modalnya itu ke bawah ya. Kemudian di sini ada juga setiap harinya dapat menjual tidak lebih dari 45 kue. Ini apa sih? Ini banyak kue. Banyak kuenya totalnya ada 45. Tidak diketahui jumlah yang A berapa, yang B berapa. Kalau tidak diketahui berarti kita tulis aja 1 itu ya. Berarti karena jumlah totalnya di bawah, kita membacanya ke bawah. Ingat, membaca ke bawah berarti jenis A itu X, jenis B-nya itu Y. Sehingga bisa kita tulis 300X ditambah 600Y titik 18.000. Itu ingat di sini dia hanya punya modal 18.000. Kalau dia hanya punya modal 18.000, bisa nggak dia belanja lebih dari 18.000? Tidak bisa, karena dia hanya punya modal 18.000. Kalau tidak bisa lebih, berarti tandanya apa? Kurang dari, sama dengan. Ini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, dibagi berapa? Dibagi 300 bisa, berarti X plus 2Y kurang dari sama dengan 60 gitu ya. Kemudian tidak samanya kedua berarti ini 1X plus 1Y. X plus Y di sini juga tidak lebih dari 45 kue. Berarti tidak boleh lebih, berarti tandanya apa? Kurang dari, sama dengan 45. Kemudian batasnya jangan lupa X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 dengan fungsi objektif. Fungsi objektif ini biasanya keuntungannya ya, Fx, Y sama dengan pedagang itu mengharapkan keuntungan 200 untuk jenis A dan 150 untuk jenis B. Berarti 200X ditambah 150Y. Gitu. Ini sudah selesai. Ini sudah saya tulis rapi ya dari model matematika yang sudah kita cari di slide sebelumnya, yaitu kita menemukan ada 2 pertidaksamaan dan 2 pertidaksamaan yang wajib ya. Jadi tadi ada X plus Y kurang dari sama dengan 45 dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 60.
Kemudian X lebih dari 0, Y lebih dari 0, ini yang wajib. Kemudian langkah berikutnya kita akan menggambar dua garis pertidaksamaan ini. Caranya yaitu kita menentukan dulu titik koordinatnya. Sama seperti cara yang tadi, kita menggunakan tabel. Jadi untuk X plus Y sama dengan 45. Kalau kita mau mengisi yang X di sini, maka Y-nya kita tutup. Kalau Y-nya ditutup, maka X-nya dapat 45, ya. Kemudian kalau sekarang kita mau mengisi yang Y, maka X-nya yang ditutup. X-nya ditutup berarti Y-nya sama dengan 45. Kalau sudah, berarti titiknya yaitu 45,0 dan 0,45. Itu ya. Kemudian untuk garis yang kedua, X plus 2Y sama dengan 60. Sama ya, jadi kalau kita mau mengisi X yang di sini, Y-nya yang kita tutup, jadi X sama dengan 60. Kemudian kalau kita mau mengisi yang Y, maka X-nya yang ditutup. Berarti jadinya 60 dibagi 2. 60 dibagi 2 sama dengan 30. Maka titiknya X, Y, maka ini yang dulu 0,30 dan 60,0. Begitu ya. Oke, jangan lupa di sini kenapa ini sama dengan, karena untuk membuat atau untuk mencari titik koordinat kita tidak bisa menggunakan tanda pertidaksamaan. Jadi untuk mencari titik koordinat ini semuanya kita misalkan sama dengan. Lanjut. Lah, ini titiknya. Kita akan menggambar titik-titik ini, 4 titik ini ke dalam suatu bidang koordinat kartesius. Ingat, di sini ada sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Kemudian satu kotak ini saya beri skala 10 ya. Jadi ini 10, 20, 30, 40 lah. Di sini kan ada skala 45, maka 45 berada di tengah-tengah 40 dan 50. Jadi di sini X-nya 45. Ini ya titiknya 45,0 di sini, kemudian 0,45 berarti di sini. Itu ya. Kemudian setelah kita letakkan titik koordinatnya untuk 45,0 dan 0,45, lalu kita tarik garis ya. Kita tarik garis seperti ini. Jadi ini adalah garis untuk X plus Y sama dengan 45. Kemudian langsung aja kita arsir ya. Cara mengarsirnya, kita uji dulu garis X plus Y kurang dari sama dengan 45, sama seperti kemarin. Jadi untuk variabel X dan Y-nya langsung kita ganti 0. Jadi 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 45. 0 tambah 0 itu berapa? 0. 0 kurang dari sama dengan 45, benar atau salah? Benar, karena 0 itu lebih kecil dari 45. Ini ya, karena kan 0 ada di sebelah kiri 45. Ini jadi dia lebih kecil, jadi dia benar. Kalau benar, kemarin ingat syaratnya, kalau benar berarti menjauhi 0. Arsirannya batasnya dari garis yang sudah kita uji ini, yang sudah kita buat ini, kemudian arsirannya menjauhi 0, artinya 0-nya tidak boleh terkena arsiran. Jadi arsirannya jadi seperti ini ya, ke atas. Ini lanjut, kita akan menggambar untuk garis X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Kita letakkan dulu titiknya, yaitu 60,0. Jadi X-nya 60 gini ya. Kemudian 0,30 berarti Y-nya yang 30 seperti ini. Lalu kita tarik garis lagi. Kita tarik garis seperti ini. Kemudian kita uji ya sama dengan ini, uji garis 300x plus 600y ini. Kemudian kita, yang ini tadi yang belum disederhanakan ya, maaf. Jadi sama 300 kali 0 ditambah 600 kali 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 18.000. Hasilnya benar. Karena dia benar, maka ingat kalau benar menjauhi 0. Menjauhi 0, 0 ini di sini. Arsirannya dari garis yang sudah kita buat tadi. Dari sini ya. Jadi arsirannya seperti ini.
seperti ini. Lalu jangan lupa untuk garis X lebih dari X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, berarti kita bisa menentukan DP-nya. DP-nya ada di sini ya. Daerah yang bersih, daerah penyelesaian itu kita sepakati yaitu daerah yang bersih yang tidak terkena arsiran. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menentukan titik-titik sudutnya. Nah, menentukan titik-titik sudutnya, ini juga bentuknya segi 4, jadi ada 4 titik sudut, 1, 2, 3, 4, kita beri nama saja. Ini O, kemudian ini titik sudut A, titik sudut C, dan yang di sini titik sudut B. Gitu ya. Oke, di sini ada titik sudut O-nya ada 0,0, titik A, sudut A-nya ada 0,30 dan titik sudut C-nya ada 45,0. Nah, untuk titik sudut yang B ini bagaimana? Nah, kita harus mencari menggunakan eliminasi. Jadi, untuk langkah ini adik-adik semua harus bersabar. Gitu ya. Oke, ini tadi. Oke, jadi ini ada titik-titik sudut daerah penyelesaiannya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi ada 4 titik sudut O ini 0,0, titik sudut A itu 0,30, titik sudut C 45,0, dan untuk titik sudut B ini harus dicari menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Dari soal yang diberikan tadi, kita menemukan dua pertidaksamaan ya, jadi X plus Y kurang dari sama dengan 45, dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Kita ubah menjadi persamaan terlebih dahulu. Jadi X plus Y sama dengan 45 dan X plus 2Y sama dengan 60. Kita eliminasi yang X saja ya, yang mudah karena ini X-nya sudah sama. Maka kita eliminasi langsung, dikurangi, jadi ketemunya Y sama dengan 15. Kemudian kita substitusi Y sama dengan 15 ke persamaan 1, jadi X plus Y sama dengan 45, X ditambah 15, karena Y-nya tadi kita sudah ketemu 15 ya, jadi X plus 15 sama dengan 45, X-nya ketemu 30, jadi untuk titik B-nya, titik itu ingat X, Y, jadi yang kita baca X-nya dulu, X-nya 30, Y-nya 15. Jadi, untuk titik B-nya ketemu di 30,15. Jadi, kita sudah menemukan jawabannya, yaitu menggambar daerah penyelesaian dan menentukan 4 titik sudutnya. Gitu ya. Oke, semoga adik-adik paham. Jika kurang paham, silahkan bisa berkonsultasi dengan guru masing-masing. Kemudian seperti biasa, saya mempunyai 2 latihan soal, ada soal 1 dan soal 2. Silahkan untuk dikerjakan. Ingat, saya meminta untuk menggambar daerah penyelesaian dan menentukan titik-titik sudut pada daerah penyelesaiannya ya. Oke, latihan ini silahkan dikerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan. Saya akhiri, semoga adik-adik semua selalu sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh kali ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.